lagi di channel kesayangan kita semua, di mana fakta-fakta unik dan keajaiban dunia dikupas tuntas. Hani, bolehkah kita kawin sampai ratusan tahun? Mitos madu kadaluarsa terungkap. Halo, Kepokers kesayangan Mrs. Kepo di seluruh alam semesta dan seisinya. Balik lagi nih sama Mrs. Kepo di Media Kepo Presents, channel paling kepo tapi bikin kamu makin pinter. Kali ini, Mrs. Kepo mau ngebahas satu topik yang udah bikin Mrs. Kepo garuk-garuk kepala dari zaman masih ingusan. Kalian pernah denger gak sih, katanya madu itu bisa awet sampai ratusan tahun. Buset dah, kayak hubungan mantan yang gak kelar-kelar. Nah, bener nggak sih mitos fakta ini? Kalau bener, kok bisa? Apa jangan-jangan madunya oplosan formalin zaman purba? Daripada kita terus-terusan kepo akut, mending langsung aja kita ulek abis kebenarannya. Oke deh Kepokers, pertanyaan utamanya adalah jeng jeng jeng. Apakah benar madu itu bisa bertahan selama ratusan tahun tanpa rusak sedikit pun? Kayak cintanya emak ke anaknya, abadi tiada tara. Kalau benar, berarti madu yang ada di lemari nenek buyut Mrs. Kepo masih bisa diolesin ke roti dong. Kan serem juga ya, kalau tiba-tiba madunya nyanyi lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, biar gak jadi tebak-tebakan kayak nonton ending sinetron, mari kita cari tahu jawabannya. Bongkar rahasia madu. Kepoker sayang, ternyata madu ini bukan sembarang cairan manis. Dia punya bodyguard alami yang bikin bakteri dan jamur auto minggat. Ini dia nih rahasia kenapa madu bisa seawet itu. Yang pertama, si madu ini kadar airnya rendah banget. Coba bayangin ya, cuma sekitar 14-18% doang. Ibaratnya nih ya, bakteri sama jamur mau bikin kolam renang di madu, airnya cuma sebatas mata kaki. Ya mana bisa mereka berkembang biak. Terus yang kedua, madu ini asang. pH-nya rendah kayak komen pedas netizen di postingan artis. Lingkungan yang asam ini bikin bakteri sama jamur jadi mager alias malas gerak dan akhirnya KO duluan. Nah, yang paling keren nih, lebah-lebah kece ini menghasilkan enzim namanya glukosa oksidase. Enzim ini nih yang mengubah glukosa jadi asam glukonat dan tarara, hidrogen peroksida. Kalian tahu kan, hidrogen peroksida itu antiseptik alami. Jadi, madu udah punya Hansaplast sendiri dari lahir. Selain itu, madu juga punya sifat hidroskopis, alias bisa nyerap kelembapan dari udara, tapi tenang, nyerapnya juga tahu diri kok, nggak lebay. Ini justru membantu menjaga kadar airnya tetap rendah dan bikin si kuman-kuman ogah mampir. Jadi Kepokers, kadar air rendah, asam, punya antiseptik alami, dan bisa nyerap kelembatan. Kombo maut ini nih yang bikin madu jadi, maksudnya awet banget. Oke deh, teori udah, sekarang kita intip bukti nyatanya biar Kepokers makin yakin kalau madu ini emang bukan kaleng-kaleng. Tahu gak sih kalian, para arkeolog itu pernah nemuin guci berisi madu di makam kuno Mesir yang usianya ribuan tahun. Dan yang lebih gilanya lagi, madunya itu masih layak dikonsumsi. Bayangin coba Kepokers, madu udah nemenin momi bobok cantik selama ribuan tahun. Dia sendiri masih seger bugar kayak abis perawatan spa. Ini bukti nyata kalau maksudnya madu itu memang awet banget. Nih, Mrs. Kepo kasih lihat lagi berita-berita penemuan madu kuno lainnya di berbagai belahan dunia. Ada yang di Georgia, usianya bahkan lebih tua lagi. Nggak kebayang deh rasa madunya kayak apa. Mungkin rasa dinosaurus? Menurut para ahli permaduan dan purbakala, ada nggak ya istilah itu? Pokoknya mereka bilang kondisi penyimpanan yang tepat kayak di wadah tertutup dan terlindung dari kelembapan itu kunci utama kenapa madu purba bisa awet. Tuh kan Kepokers, udah jelas banget kan buktinya madu itu emang beneran bisa awet sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Gokil gak tuh?
Nah, buat kalian para kepokers yang punya stok madu di rumah, biar madunya awet kayak cintanya Mrs. Kepo ke kalian. Thank you so much. Nih, Mrs. Kepo kasih tips cara nyimpen madu yang benar. Yang pertama, simpan madu kalian di wadah yang tertutup rapat. Jangan biarin dia open house buat semut atau debu-debu nakal. Terus, simpan di suhu ruangan aja ya kepokers. Nggak perlu dimasukin kulkas, nanti malah jadi mengkristal kayak kenangan mantan yang membeku. Oh my God. Ingat juga, hindari sinar matahari langsung. Kasihan madunya kepanasan. Nanti dia sunburn terus ngambek gak mau manis lagi. Intinya sih, sayangin madu kalian kayak kalian sayangin dompet di akhir bulan. Dijaga baik-baik biar awet dan bermanfaat. Gimana kepokers? Udah nggak kepo lagi kan soal keawetan madu? Ternyata emang bener ya, madu itu bisa awet banget karena keajaiban alaminya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman unik sama madu atau punya pertanyaan kepo lainnya, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Mrs. Kepo tungguin. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka sama info-info kepo tapi berfaedah dari Media Kepo Presents. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga nggak kepo lagi. Dan yang paling penting, subscribe channel Media Kepo Presents biar kalian nggak ketinggalan video-video kepo lainnya yang pastinya bikin kalian makin pinter tapi tetap seru. Oke deh kepokers, Mrs. Kepo pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap kepo, tetap pinter. Terima kasih. Bye-bye.